Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali membuat tutorial cara pencarian artikel di Google Scholar karena masih ada beberapa mahasiswa yang kurang paham dan ada juga lebih banyak yang mengambil artikel dengan cara berbeda, akhirnya topik-topiknya terlalu jauh terpisah. Jadi saya langsung kasih lihat ya caranya. Ya otomatis yang pertama adalah ambil Google dulu ya, kemudian ketik di Google Scholar, akan dapat ya Google Scholar. Setelah itu tandai supaya aktifkan Google Scholar supaya Google Scholar terbuka. Terus buat mahasiswa yang masih bingung topik-topik di manajemen keperawatan apa saja sih, jangan sampai mengambil manajemen perawatan luka. Akhirnya kelihatannya manajemen, tapi sebenarnya lebih mengarah ke keperawatan medikal bedah. Jadi untuk memperoleh topik-topik di manajemen, ya ketik saja manajemen keperawatan. Boleh di Google Scholar atau boleh di Google saja supaya bisa tergambar. Supaya bisa lihat topik-topik apa saja yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, di sini sudah terlihat ya, baca, analisis, lihat-lihat judul-judul yang terkait supaya bisa dapat gambaran dan dapat topik yang tepat sesuai dengan tugas yang diberikan. Oke, dilihat, dipelajari ya. Ada manajemen ruang rawat, ada pengaruh manajemen terhadap kualitas pelayanan, kemudian integrated cleaning, peran dan fungsi manajemen, pengaruh persepsi terhadap tingkat kepuasan. Nah, ada yang berkaitan dengan tingkat kepuasan, ada yang aplikasi dalam praktik keperawatan. Kalau masih belum dapat, silakan langsung ganti ke topik 2-nya. Di sini ada banyak opsi ya. Ada banyak, ada 70.100 hasil pencarian, jadi silahkan. Nah, kalau sudah dapat satu topik yang pas, silahkan ketik topiknya kembali di Google Scholar. Contoh saya dapat dari yang terkait dengan manajemen keperawatan adalah supervisi keperawatan. Silahkan ketik supervisi keperawatan. Nah, saya sudah dapat contohnya. Ya, search. Ini kata kunci yang kita buat, supervisi keperawatan. Batasi rentang khusus karena dibatasi tahun 2017 dengan 2020, ya kan? Silakan telusuri. Nah, sudah dapat artikel. Jadi yang kita cari adalah 3 artikel pada satu kali pencarian kata kunci ini, supervisi keperawatan. Nah, sekarang sisa cari 3 artikel yang sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Jangan di sini supervisi keperawatan dapat 1 artikel, setelah itu tulis kata kunci yang lain, dapat artikel lain lagi, 1 lagi cari karena mau cari yang manajemen, akhirnya cari lagi yang manajemen yang terkait, akhirnya ada 3 judul artikel yang sangat jauh berbeda topiknya. Jadi caranya cukup 1 kali ketik kata kunci, langsung search di Google Cendekia, batasi rentang khususnya, kemudian cari 3 artikel yang ingin kamu angkat sebagai tugas literatur review. Nah, sekarang saya sudah dapat supervisi keperawatan. Kata kuncinya supervisi keperawatan. Sekarang cari lagi, lihat-lihat topiknya. Kebanyakan supervisi keperawatan itu berada di variabel mana? Apakah dia variabel independen atau variabel dependen? Nah, saya lihat banyak artikel di sini yang lebih memperlihatkan bahwa supervisi di variabel independen. Oke, sekarang saya sudah tentukan. Oke, kalau begitu topik saya supervisi keperawatan dan supervisi itu berada pada variabel independen. Apa yang bisa dipengaruhi oleh supervisi keperawatan itu yang ingin saya review di tugas ini. Nah, sekarang cari apa-apa artikel-artikel apa saja yang terkait. Nah, sekarang yang pertama, evaluasi pelaksanaan supervisi keperawatan di rumah sakit daerah penambahan Senopati Bantul. Apakah ini termasuk? Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ini lebih mengarah ke
deskriptif saja, hanya menggambarkan supervisi keperawatan. Dia hanya satu variabel, tidak ada variabel lain. Yang dia mau lihat hanya pelaksanaan supervisi keperawatan. Yang kita cari adalah yang dua variabel, variabel independen dan variabel dependen. Nah, yang kedua, hubungan supervisi keperawatan dengan perilaku caring dalam merawat pasien. Nah, ini tepat. Kenapa? Supervisi keperawatan berada di variabel independen, yang dipengaruhi adalah perilaku caring perawat. Oke, ambil salah satu ini, ketik di Microsoft Word-nya. Kemudian selanjutnya hubungan supervisi dengan pelaksanaan asuhan keperawatan. Oke, ini juga tepat. Supervisi berpengaruh terhadap proses pelaksanaan asuhan keperawatan. Supervisinya variabel independen, asuhan keperawatannya variabel dependen. Jadi ini yang kedua, artikel yang kedua yang ingin kita review. Selanjutnya, gambaran pelaksanaan supervisi kepala ruangan terhadap perawat pelaksana dalam keselamatan pasien. Ini kurang tepat. Kenapa? Gambaran pelaksanaan ini lebih deskriptif. Hanya satu variabel, hanya supervisi kepala ruangan. Tidak ada variabel lainnya. Oh, ini bisa ya. Gambaran pelaksanaan supervisi kepala ruangan terhadap perawat pelaksana dalam keselamatan pasien. Bagaimana dia supervisi kepala ruangan terhadap pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit. Ini akan mencari korelasi juga. Nggak apa-apa, ini bisa diangkat juga. Kemudian selanjutnya, supervisi kepala ruangan model proktor untuk meningkatkan pelaksanaan keselamatan pasien. Masih sangat terkait juga dengan variabel yang di atas. Jadi bagaimana supervisi keperawatan bisa melaksanakan keselamatan pasien. Oke, setelah kita dapat, kalaupun tidak dapat di sini, pindah lagi di nomor 2-nya. Ini ada banyak. Ya, ada banyak. Di sini kita temukan 2.950 artikel. Kita pilih yang sesuai, yang mana supervisi keperawatan jadi variabel independen dan yang kita cari adalah yang berbeda pada variabel dependennya. Apa-apa yang dipengaruhi oleh supervisi keperawatan. Oke, setelah kita temukan 3 artikel, selanjutnya kita ketikkan, ya, kita ketikkan di Microsoft Word. Oke, saya sudah ketik 3 artikel tadi yang sesuai. Nah, ini yang pertama, hubungan supervisi keperawatan dengan perilaku caring. 1, supervisi keperawatan berpengaruh terhadap perilaku caring. Yang kedua, supervisi keperawatan berpengaruh terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang ketiga, supervisi keperawatan berpengaruh untuk meningkatkan pelaksanaan pasien safety. Ini 3 artikel. Kita ketikkan, boleh langsung dikonsulkan. Konsulkan, Pak, bagaimana ini judul saya. Kalau sudah sesuai, ya sudah, langsung lakukan review sesuai dengan artikel itu. Download artikelnya, kemudian simpan baik-baik dalam satu folder. Oke, itu saja tata caranya. Jadi bukan cari artikel setiap artikelnya satu kata kunci. Tetap hanya satu kata kunci. Kita cari artikelnya pada tempat, pada kata kunci tersebut di lembar yang hasil pencarian kata kunci tersebut. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.